Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlogger. Dan apa kabar sobat sejarah? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berlimpah rizki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan saat ini saya sedang berada di daerah Bandar Harjo, Kota Semarang. Di belakang saya ini adalah bangunan peninggalan kolonial Belanda yang bernama Verenigde Javase Handel Maskapai yang terdapat di Bandar Harjo, Kota Semarang. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan yang berada di kawasan Kota Lama Semarang. Bangunan ini dibangun pada tahun 1911 yang merupakan bekas dari sebuah perusahaan penimbun kayu jati yang bernama Javase Bos Eksploitasi Maskapai yang kemudian berubah nama menjadi Verenigde Javase Handel Maskapai. Bagaimana ceritanya? Saksikan video saya berikut ini. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian update selalu video-video terbaru tentang sejarah kolonial Belanda di Nusantara. Oke, ini dia videonya untuk Anda. NV Verenigde Javase Handel Maskapai adalah perusahaan besar yang bergerak di bidang eksploitasi hasil hutan kayu jati, khususnya di Pulau Jawa, yang didirikan pada tahun 1917. Sebelumnya bernama The Javase Bos Eksploitasi Maskapai yang dibentuk pada tahun 1895 di Graswijk oleh perusahaan Peter Buelda & Co. Kemudian The Javase Bos Eksploitasi Maskapai bekerjasama dengan Nederland Indies Hardcap Maskapai pada tahun 1917 dan mengubah namanya menjadi NV Verenigde Javase Handel Maskapai. Perusahaan yang sebelumnya memproduksi kayu gelondongan ini lalu mengubah hasil produksinya menjadi kayu yang siap olah. Perusahaan ini melakukan produksinya dengan menggunakan alat-alat modern berbasis mesin. Javaho memiliki kantor perwakilan di beberapa kota seperti di Batavia, di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Tegal, Makassar, Medan, dan Palembang. Selain memenuhi pasar lokal, perusahaan ini juga mengekspor kayu jati Jawa ke mancanegara seperti Eropa, sehingga kayu jati Jawa banyak dikenal di luar negeri. Verenigde Javase Handel Maskapai adalah sebuah perusahaan penimbun kayu jati yang berada di Kota Lama Semarang. Perusahaan ini sebelumnya bernama Javase Bos Eksploitasi Maskapai. Hal ini bisa kita lihat pada kaca patri yang terletak di bagian teras ya. Di belakang saya ini ada sebuah kaca patri yang merupakan identitas dari perusahaan sebelum berubah nama menjadi Verenigde Javase Handel Maskapai, yaitu Javase Bos Eksploitasi Maskapai. Walaupun perusahaan ini sama, merupakan perusahaan penimbun kayu jati, namun Javase Handel Maskapai itu merupakan gabungan dari sebuah perusahaan yang bernama Javase Bos Eksploitasi Maskapai dengan satu perusahaan lain yang kemudian mengubah namanya menjadi
Verenigde Java Hot Handle maskapai pada tahun 1917. NV Verenigde Java Hot Handle maskapai mendapat izin dan hak mengeksploitasi hutan jati di daerah Blora dan sekitarnya yang dikenal atas kualitas kayu jatinya. Dan atas klaim tersebutlah yang memicu protes besar oleh warga Blora yang kemudian membentuk suatu gerakan yang bernama Gerakan Samin yang dipimpin oleh Samin Surasentiko atau Raden Kohar dari pelosok Kediren Randu Blantung Blora pada tahun 1889 yang menentang atas kepemilikan hutan jati di daerahnya yang diakui oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak dimulainya sistem kulturstelsel oleh Jenderal Johannes Graaf van den Bosch, tanah perkebunan yang berada di Hindia Belanda dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Masyarakat diwajibkan membayar pajak atas pengelolaan tanah tersebut. Kemudian pada tahun 1870 setelah dihapuskannya sistem tersebut, kepemilikan tanah di perkebunan itu kemudian dikelola oleh perusahaan swasta Hindia Belanda. Bentuk protes warga masyarakat ini ditunjukkan dengan tidak membayar pajak, tidak mau bekerja pada pihak pemerintah Belanda, dan tidak mau bertugas jaga malam. Gerakan ini ternyata direspon oleh banyak warga di sekitar kota Blora, seperti Cepu dan Bojonegoro. Pemerintah kolonial Belanda pun segera bertindak sebelum gerakan ini membesar dan mengganggu stabilitas di Pulau Jawa. Sehingga pada tahun 1907, Belanda menangkap Samin Surasentiko bersama 8 orang lainnya dan diasingkan di Kota Padang, Sumatera Barat sebagai pekerja tambang di sawah lunto hingga meninggal pada tahun 1914. Oke Sobat Sejarah, jika di sebelah sini adalah perkantoran atau gedung perkantoran dari Verenigde Java Hot Handle maskapai, maka tanah kosong yang ada di sebelah kiri ya, ini merupakan pabrik pengolahan kayu jati pada masa Verenigde Java Hot Handle maskapai masih beroperasi. Gedung NV Verenigde Java Hot Handle maskapai dibangun pada tanggal 16 Juli 1911 dengan peletaan batu pertama oleh Ansi Evans. Beliau adalah putri dari Kepala Administrator Java Bos Eksploitasi Maskapai. Gedung ini dirancang oleh W.H. Leichhardt yang merupakan arsitek gedung di Java Bos Eksploitasi Maskapai di Graswijk, Amsterdam. W.H. Leichhardt juga ditugaskan untuk merancang pabrik penggergajian uap dan planning serta rumah pekerja. Gedung Java Hot ini memiliki gaya arsitektur Indis tropis dengan 2 fasad kembar dan jendela yang tinggi. Saat ini, gedung Java Hot digunakan sebagai gedung inventaris perusahaan daerah Jawa Tengah atau Perusda dan dikosongkan karena daerah sekitar bangunan sering terjadi banjir. Gedung ini juga sempat menjadi gedung konsulat Swedia. Gedung yang terletak di Bandar Harjo Semarang ini dinasionalisasi pada tahun 1955 dan terdaftar sebagai situs cagar budaya pada tahun 2020. Oke Sobat Sejarah, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan dari bekas gedung
Java Sohot Handel Maskapai yang berada di Bandar Harjo, Kota Semarang, yang merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang terletak di Kompleks Kota Lama Semarang. Memang dahulu di sini merupakan pelabuhan tua milik VOC, Verenigd Oost-Indisch Company, yang berada di Kota Lama Semarang. Makanya bangunan ini dahulu merupakan salah satu bagian dari perindustrian masa kolonial Belanda yang berada di bantaran Kali Semarang, yang dahulunya merupakan pelabuhan Kota Lama Semarang. Oke, sekian dulu informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jika ada salah atau tambahan informasi, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng-bareng di situ. Dan jangan lupa untuk selalu saya ingatkan untuk dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian update selalu video-video terbaru saya tentang sejarah kolonial Belanda di Nusantara. Oke, sekian informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.